Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Mari Wahyono selaku dosen mata kuliah retorika dan teman-teman PPSI yang saya sayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pidato ini. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya berpidato mengenai mempertahankan bahasa Indonesia di era milenial. Kalau boleh saya mengutip definisi bahasa dari Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga yang disusun oleh Pusat Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka, dinyatakan bahwa bahasa merupakan lambang dunia yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dari kutipan tersebut, ada hal yang menarik yang perlu kita garis bawahi, yaitu Indonesia yang sudah tentunya menjadi bahasa Indonesia sudah tentunya menjadi bahasa Indonesia setiap bangsa Indonesia. Hal itu juga berarti bahwa bahasa merupakan cerminan dari sikap seseorang dalam berinteraksi sebagai identitas diri. Bahasa akan menjadi penunjuk karakter dan kepribadian dari pemakai bahasa tersebut. Sudah hampir 81 tahun bahasa Indonesia ada sejak Sumpah Pemuda Kedua yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejak itu, bahasa sudah mengalami perubahan dan perkembangan yang tentunya diharapkan akan memperkaya hasanah dari bahasa Indonesia. Namun, terlepas dari hal itu, kita tidak boleh menutup mata dengan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat luar biasa pesat di era milenial ini. Tentunya akan berpengaruh terhadap kelestarian budaya bangsa yang salah satunya adalah bahasa Indonesia. Ada beberapa hal yang mengapa bahasa Indonesia perlu kita pertahankan dan lestarikan. Yang pertama, tantangan pengaruh globalisasi. Kita sama-sama tahu bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang resmi bahasa kita, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, pengaruh globalisasi itu berpengaruh buruk terhadap perkembangan bahasa Indonesia, yang kini hampir kita tidak dapat menjumpai bahasa kita sendiri yang murni. Salah satu buktinya sekarang kita berkunjung di tempat-tempat wisata yang cukup besar. Bahasa Indonesia itu hanya 50%, dan yang 50% lagi adalah bahasa Inggris. Selain kita ambil contoh itu cukup sederhana, dari sebagian besar sekolah yang ada di Kota Bogor berlomba-lomba untuk menjadikan sekolahnya sebagai sekolah SBI, sekolah bertaraf internasional, yang cenderung mengutamakan kemahiran bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia. Sekolah itu mewajibkan para siswa untuk memakai bahasa Inggris dalam sehari-harinya. Memang bahasa Inggris sudah menjadi bahasa internasional. Jika tidak menggunakannya, kita juga kesulitan dalam bersosialisasi dengan masyarakat internasional. Akan tetapi, haruskah bahasa yang kita cintai bersama ini tergantikan fungsinya dan kedudukannya oleh bangsa asing? Tidak adakah cara yang lebih bijak agar setiap generasi muda anak bangsa mampu berbahasa asing dengan baik di era milenial ini? Hadirin yang berbahagia. Yang kedua adalah rendahnya minat pada generasi milenial. Saya pernah dengar di sekitar kita, sekarang para generasi muda lebih suka menggunakan bahasa Inggris. Misalnya, si A bertanya, "Hai, apa kabar?" Lalu si B menjawab, "I'm fine." Nah, hadirin yang berbahagia. Yang kedua adalah rendahnya minat generasi muda. Saya pernah dengar di sekitar kita sekarang, generasi milenial menggunakan bahasa Inggris. Lebih suka mereka menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Misalnya, si A bertanya, "Hai, apa kabar?" Lalu si B menjawab, "I'm fine." Nah, dari percakapan sederhana seperti itu saja, untuk menjawab kabar baik harus menggunakan bahasa Inggris. Apa susahnya jika kita menjawab dengan bahasa Indonesia? Ada yang mengatakan bahwa jika tidak menggunakan bahasa Inggris, maka kita tidak keren, apalagi
apalagi pada zaman milenial seperti sekarang ini, kita tidak dianggap gaul jika tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Padahal belum tentu kita bisa mengucapkannya dengan benar. Kita tahu Indonesia mempunyai 33 provinsi yang setiap daerahnya memiliki bahasa tersendiri. Dengan demikian, bahasa Indonesia merupakan salah satu alat yang ampuh untuk mempersatukan adat istiadat yang berbeda ini. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, bagaimana kita akan berkomunikasi dengan orang yang berbeda daerah dengan kita? Hal itu tentu akan mempersulit kita dalam mengerti bahasa dari daerah lain. Selain itu, bahasa Indonesia merupakan warisan bangsa kita sendiri yang bernilai tinggi. Bayangkan jika kita tidak memakai dan melestarikan bahasa Indonesia, sama saja kita melenyapkan budaya bangsa kita sendiri. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk melestarikannya? Yang pertama, pelajari bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari itu masih sebagian kecil dari bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada yang disebut dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Belum tentu yang akan kita ucapkan itu sesuai dengan EYD. Yang kedua, yakni tidak merasa rendah memakai bahasa Indonesia. Terkadang anak zaman milenial ini lebih suka menyelipkan bahasa Inggris dalam percakapan mereka. Memang tidak ada salahnya memakai bahasa Inggris, tapi kalau bisa memakai bahasa Indonesia, kenapa tidak? Dan yang paling penting adalah berperan aktif dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Saya berterima kasih jika kita dalam menggunakan sebenarnya kegiatan pidato-pidato bahasa Indonesia ini akan mengembangkan bahasa Indonesia dan juga mengerti kenapa bahasa Indonesia harus dilestarikan. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mempertahankan bahasa Indonesia di era milenial ini. Jika ada tutur kata yang salah pada saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.